Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ba'du. Apakah salafi itu tidak ada benar-benarnya? Itu pertanyaannya. Ya ada benarnya lah Pak. Masa nggak ada benarnya? Ya. Cuma mereka memonopoli kebenaran, itu aja masalahnya. Adakah kebenaran di salafi? Ada. Tapi mereka menganggap mereka paling benar. Coba dengar taklim-taklimnya. Bukan, gak usah dengarkan saya, dengarkan mereka aja. Nanti kalau saya ngomong disebut fitnah lagi ya, antum sudah tahu semua. Gak usah bab akidah, bab jenggot sama sarungnya, udah repot kita ngomong mereka ya. Gak bisa dibilangin. Udah kita bacakan hadis Sahih Bukhari, hadis pertama Kitabul Libas, bahwa Nabi SAW salat kusuf, yajurru thawbah, sarungnya di bawah mata kaki, pakaiannya di bawah mata kaki. Hadis keduanya, hadis Abdullah bin Umar, dihadiri oleh Abu Bakar, bahwa Abu Bakar ketika mendengar Nabi mengatakan Allah tidak memandang kepada orang yang jarra, ya, yang memanjangkan sarungnya khuyala karena merasa takjub dan sombong. Apa jawaban tanggapan dari Abu Bakar? Wahai Rasulullah, saya ini kalau sarung tidak ditarik, dia pasti turun. Apa jawaban Nabi? Nabi nggak ngomong ente kurus, nggak ada hadisnya begitu. Meskipun Abu Bakar kurus, apa jawaban Nabi? Lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena sombong. Nabi nggak ngomong kamu kurus saya Abu Bakar. Tapi mereka sekarang ngeles, udah jelas hadisnya nggak ngomong begitu. Nah, tapi ingat, saya tidak pernah membenci salafi. Ya. Saya nggak pernah benci salafi. Bahkan imamnya salafi itu Ibnu Taimiyah itu saya cinta sekali. Cuma saya kritik. Kita kalau cinta apapun karya dia kita baca kan. Maka kita bisa membedakan Ibnu Taimiyah yang sangat cenderung kepada tajsim, lalu Ibnu Taimiyah yang cenderung kepada tasawuf. Itu ada perbedaannya. Jadi kalau mereka buat Imam Asy'ari 3 periode, Ibnu Taimiyah ada 2 periode Pak. Bukan 3 periode presiden. Periode terakhirnya jadi sufi dia. Itu teksnya jelas, imamnya jelas, kalamnya jelas, bukunya jelas. Nggak perlu pakai persepsi-persepsi, teori-teori. Yang ngomong langsung Ibnu Qayyim, ya, bukan Ar-Razi. Terus masalahnya apa dengan salafi? Ya masalahnya mereka bikin masalah Pak. Apa masalah yang mereka bikin? Kita biasa-biasa aja pakai kunut, dia masalahin gitu. Bagi kita orang nggak kunut masalah nggak? Nggak masalah. Ya, ini Pak Lubis motong jenggot, bagi kita nggak masalah, bagi dia masalah. Ya. Jadi dia mempermasalahkan yang kita nggak masalahkan. Kita kalau ada orang meninggal, kita bacakan doa sembari bacakan ayat, yasinan, tahlilan. Bagi kita masalah nggak? Bagi dia masalah. Dia yang cari-cari masalah. Ini mau Rabiul Awal, kita cinta Nabi. Nanti dia cari-cari masalah. Apa masalahnya? Maulid Nabi itu pertama kali dibuat oleh Syiah. Loh, mana ada riwayatnya begitu? Ya? Maulid Nabi itu Nabi sendiri yang maulidan. Beliau puasa setiap hari Senin, ya kan? Lalu dia nggak pakai sejarah kita, dia pakai sejarah dia buat-buat sendiri. Tadi lucu tuh ngobrol sama Kiai Idrus. Salafi itu kan mengkafirkan Syiah Pak. Benar nggak? Giliran masalah maulid mereka percaya sama orang Syiah, bahwa Syiah lah yang pertama buat maulid. Loh, suka-suka dia ya. Itu kita lucu juga dengan Kiai Idrus tadi itu. Jadi kita nggak pernah benci mereka, bahkan kita sayang kepada mereka. Saya punya teman-teman salafi yang baik. Ada Pak. Walaupun dia tahu perdebatan saya dengan tokoh-tokoh salafi itu dia tahu. Kalau ketemu kita sapa-sapaan, kita salam-salaman, satu soft, biasa. Berarti ada toh yang benar. Ya. Kalau banyak nggak Pak? Ya. Bapak masih ingat di Kampar? Ya, itu aslinya begitu Pak. Aslinya begitu. Terus kita masih mau diam. Apa kata dia? NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh. Oh, Anda 3 kali lo ngulang itu Pak di Sulawesi Pekanbaru. Ya. Jamaah apa? Tabalik. Iya.
Itu aslinya dia ngomong begitu. Dia minta maaf gak? Enggak. Untuk apa dia minta maaf? Bagi dia memang NU Muhammadiyah sesat. Karena NU Muhammadiyah berakidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Bedanya dalam fikih, Muhammadiyah mutaakhirin belakangan tidak terikat satu mazhab, tapi tidak membatalkan mazhab. Prototipenya kan ada tuh Ustaz Adi Hidayat kan. Beliau kan gak anti mazhab. Iya, gak anti kan? Dan tidak membatalkan mazhab. Jangan-jangan dulu Syafi'i juga kan, tapi Syafi'i jalur yang mana gitu. Kita biasakan husnuzon kepada siapapun. Tapi kalau diajak kritik, ayo kita balas-balas. Dia hantam kita, dia batalkan kajian kita, masa kita diam, Pak? Hak jawab kita ini disebut memfitnah sama dia. Ya suka-suka kamu lah ya. Kata orang Jawa apa? Sekarepmu. Ya lanjut. Istilah uluhiyah kita berbeda definisi dengan uluhiyah salafi. Istilah rububiyah kita berbeda definisi dengan rububiyah salafi. Uluhiyah kita adalah Allah mengahadkan dirinya sendiri, dengan kalamnya sendiri. Itulah kul huwallahu ahad. Hanya Allah lah yang bisa mengesahkan dirinya sendiri sesempurnanya. Itulah tauhid uluhiyah. Uluhiyah kita sebut juga dengan bab. Jadi kalau ahli-ahli tasawuf nyebutnya ahadiyah, tapi ahli akidah nyebutnya uluhiyah. Adapun yang kedua, tauhid samadiyah, yang boleh diartikan tauhid rububiyah, tauhid penciptaan, pengaturan alam semesta. Jadi Allah itu ngatur kita lewat nama As-Samad itu. Dengan As-Samad itulah Allah menghidupkan satu rambut di tubuh, satu sel di badan kita. Maka Allahus Samad disebut tauhid penciptaan, tauhid pengaturan alam semesta, bahwa dialah satu-satunya yang numbuhin rambut bapak sendiri atau Allah? Yang numbuhin badan mak kita atau Allah? Allah ya. Nah, itu maksudnya. Itu biar gampang, Pak. Dari tauhid ini, dari kata ahad kita turunkan nama Allah wujud. Dari kata samad turunlah sifat-sifat yang lain yang kita sebut sifat wajib, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Digabung jadilah sifat 20. Karena Bapak ini gak bisa ngapalin sifat 20 sebagian. Kalau Bapak mungkin bisa ngapalin. Yang lain kan susah, Pak. Udah kita ringkas jadi 2. Pembagian 20 itu kan untuk zamannya. Untuk zaman kita bisa lebih mudah. 2 aja cukup. Ahadiyah, samadiyah, atau uluhiyah, rububiyah. Lalu bagaimana dengan tambahan? Orang yang menambahkan asma wa sifat, tunggu dulu, kita ganti topik. Uluhiyah rububiyah yang kita maksud barusan, ini akidah Ahlus Sunnah. Sedangkan yang bukan Ahlus Sunnah, tapi mereka mengklaim itulah tauhidnya Nabi. Bahkan di buku-buku mereka itu, inilah tauhidnya para Nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Lebay gak? Emang para Nabi dulu tauhidnya uluhiyah rububiyah asma sifat? Ada gak mereka bagi tauhid? Gak ada kan? Pembagian ini artinya berbeda. Uluhiyah versi Ibnu Taimiyah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, disebut tauhid ubudiyah. Adapun tauhid rububiyah sama, tauhid penciptaan alam semesta. Mereka tambahkanlah satu, al-asma was sifat. Ibnu Taimiyah tidak mengerti akidah Asy'ari. Kata dia, Asy'ari hanya meyakini 7 nama atau 7 sifat Allah. Coba tanya ke orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, betulkah begitu? Tidak. Sampai sekarang, saya yakin Ustadz yang bukan baru juga mengulang kesalahan yang sama. Menuduh kita aswaja Ahlus Sunnah hanya meyakini 7 sifat. Terus kita komentarnya gimana? Sotoy loh gitu ya. Tahu nggak sotoy? Sok tahu. Mana ada akidah Ahlus Sunnah cuma menetapkan 7 sifat. 20 sifat itu pun itu hanya rumusan-rumusan supaya gampang, disebut dengan ummahatus sifat. Sifat Allah itu banyak, diringkas biar mudah. Di akhir zaman ini ribet ngajarin 20. Saya ajarin aja 2 tuh, ahadiyah sama gampang tuh.
Mana dalilnya? Itu kan qul huwallahu ahad dalilnya. Yang dimaksud tauhid asma dan sifat menurut kelompok itu bukan asma wa sifat yang kita maksud. Bagi dia, kalau disebutkan Allah punya yadnya besar, tapi bukan seperti tangan ini. Kalau disebut nuzul, Allah itu turun, tapi bukan seperti turunnya kita dari tangga, tapi beneran dari atas ke bawah. Allah itu turun, tapi hanya Dia yang tahu caranya. Nah, kalam ini yang paling berbahaya. Mereka masih menetapkan Allah bercara. Disitulah kekeliruan asma dan sifat ajaran yang diwariskan Ibnu Taimiyah. Ya, ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuni ya. Dia kan di akhir hayatnya ditobat. Ya. Kita bilang begitu Pak, disebut memfitnah lagi. Ya. Padahal beneran Ibnu Taimiyah kata Zahabi dia tobat di akhir hayatnya. Bagaimana dengan kelompok yang mengganti? Nah, jadi salafi ini ada yang murni, ngaji-ngaji aja Pak, debat-debat, nyala-nyalain, bidah-bidahin. Ada salafi yang kesusupan, namanya salafi haroki, salafi pergerakan. Salafi pergerakan terbagi dua, ada yang jihadis. Apa arti jihadis? Ngajak perang. ISIS, dulu Al-Qaeda. Kalau di Indonesia Jamaah Islamiyah kali ya. Itu haroki jihadi. Ada yang kedua, haroki siyasi. Harokah tapi pergerakan politik. Maka mereka ada yang jadi partai A masuk ke partai B gitu. Apa akidah mereka? Uluhiyah, rububiyah. Yang ketiga itu tauhid mulkiyah atau hukmiyah, bahwa pemerintahan di alam semesta di dunia ini harus satu, daulah Islamiyah. Ya bagus sih, cita-cita daulah Islamiyah bagus nggak? Tapi kalau versi mereka saya nggak mau. Ya. Daulah Islamiyah yang kita tunggu itu daulah Islamiyah yang nanti akan dibangkitkan oleh Al-Imam Al-Mahdi. Itu aja Pak. Nanti udah nggak ada lagi. Maka apapun pergerakan orang hari ini buat negara Islam, buat khilafah Islamiyah, itu akan terhalang terus. Negara apa yang akan mengatakan kami akan menerapkan syariat Islam, nggak akan berhasil. Ada aja halangannya. Karena Allah tidak ridha kecuali untuk imam akhir zaman. Beda pilihan politik tidak berpengaruh kepada status akidah ahlus sunnah. Namun orang baru hijrah, orang lagi semangat beragama, dicuci otaknya oleh orang-orang yang ingin mainkan agama dalam kancah politik atau politik dalam kancah agama, dibolak-balik. Itu cikal bakal khawarij yang menjadikan pilihan politik sebagai status keimanan. Siapa dulu yang mengkafirkan Sayyidina Ali? Khawarij. Cuma karena pilihan politik, beliau menerima hasil diplomasi. Sayyidina Ali dibunuh Pak. Dibunuh oleh orang yang menganggap beda pilihan politik kafir. Karena Ali berhukum dengan hukum selain Allah. Oh bisa begitu ntar. Nanti tambah parah ke sono. Tapi semoga yang hadir ini paham maksud saya. Jadi nanti kalau saya beda pilihan dengan Ustadz Uzair, mana ustadznya di sini? Dengan UAS, dengan Kiai Idrus, itu nggak masalah Pak, nggak ada masalah. Cuma jamaah kan yang masalahin. Kami tahu cara berbeda. Katakan cara pandang politik itu bukan bagian dari agama. Cara pandang politik bukan bagian dari agama, tapi prinsip politik ada dalam agama. Bisa bedain? Ustadz gak boleh pisahin politik dan agama. Politik yang mana dulu? Politik opini atau prinsip berpolitik? Prinsip berpolitik kita khutbahkan, kita dakwahkan, tapi opini politik janganlah dikhutbahkan. Kasihan jamaah, ya kasihan umat. Jadi itu akidah semi-semi khawarij Pak. Cuma yang masuk ke wilayah siasah itu aman sementara, saya nggak tahu nanti. Jadi kalau ada pergerakan politik, tauhidnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, terus dia ganti jadi hukmiyah atau siyasiyah atau hakimiyah,
atau mulkiyah, apapun namanya. Untuk sementara mereka masih aman, tapi ke depan saya tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Bapak kira saya bukan penghafal Quran? Saya penghafal Quran juga. Saya punya sanad Quran juga. Tapi baginda Nabi mengabarkan nanti di akhir zaman akan muncul khawarij yatluna ayatillah rotbah. Mereka kalau baca ayat itu rapi. Kita nggak paham maksudnya apa. Ternyata di akhir zaman menjamur rumah-rumah tahfiz. Disitulah masuk khawarij. Saya nggak menyalahkan rumah tahfiz, tapi saya menyalahkan kalau rumah tahfiznya kemasukan. Paham? Dari 2008 saya membersamai rumah tahfiz di Pamulang, di Ciputat, di Solo. Kita ngajar mereka. Bahkan saya sampai sekarang masih ngulang-ngulang hafalan saya lah. Ya, masih. Nggak ada stigma negatif. Stigma negatif itu kalau rumah tahfiz sudah kemasukan, dan itu kejadian, Pak. Jamaah kita udah ngurus masjid sekian tahun. Ada anak tetangga ditaruh di rumah tahfiz. Rumah tahfiz namanya kayak sahabat gitu. Ya. Pas Ramadan ada surat dari madrasahnya untuk berceramah berkultum. Apa isi kultumnya? Dari awal sampai akhir menyalahkan amalan di masjid itu. Anaknya baru berumur 9 tahun. Kemasukan nggak? Kemasukan, Pak. Itu di sana, di pusat itu. Saya nggak tahu nasibnya kalau di sini. Maka supaya tidak kemasukan, tolong orang-orang sekitar atau praktisi tahfiz bersanad dalam Al-Quran, bukan hanya sanad bacaan, tapi juga sanad pemahaman. Jadi stigma negatif kita kepada orang yang menyusup kepada rumah tahfiz, bukan rumah tahfiznya. Saya mau tanya, Pak, dari dulu negeri ini sudah ada belum pesantren tahfiz? Bapak jujur, sekarang yang buka rumah tahfiz, hafiz gak? Jujur aja, Pak. Hafiz gak? Rentan gak kemasukan? Itu maksud saya, paham? Kenapa kita kalau mau mengirim anak kita tahfiz gak dikirim ke pesantren tahfiz? Di mana pesantren tahfiz di Indonesia paling maju? Anak kecil-kecil, Pak, kayak gini hafiz 30 juz banyak. RCTI kan baru muncul kemarin sore, yang digawangi oleh Syekh Ali Jaber almarhum. Kalau di Kudus, di Krapia, Pangandaran itu udah biasa bocah-bocah kecil hafal Quran. Tapi di Kudus ada syarat ijazahnya, nggak boleh ikut musabaqah, nggak boleh ikut lomba Quran, nggak boleh. Anak-anak kecil hafiz Quran 30 juz, antum percaya nggak? Segede-gede gini. Kelas 6 SD udah ulang sekian kali. Masuk SMP udah belajar qiraat mereka sebagian. Kita ini giliran politik ustadz nggak boleh ngomong politik. Giliran kimia kedokteran ustadz nggak boleh ngomong. Giliran antum nggak ahli Quran, punya rumah, pengen beramal, nggak percaya sama ustadz, udah buat aja rumah tahfiz. Gaji aja ustaz. Kita ini siapa bisa gaji-gaji orang? Emang kita bisa menjamin Quran yang kita sebar itu sahih? Ini mohon maaf nih orang-orang kaya ya. Antum percaya deh sama ustaz, percaya sama ulama yang bersanad. Ini ngeliat ustaz udah curiga dulu ya. Akhirnya rumah tahfiz kan nggak dilepas-lepas. Buat pesantren bangunannya doang. Banyak, Pak, saya udah jalan, orang kaya bingung mau beramal, dia buatlah pesantren, judulnya kok, tapi gurunya nggak ada. Dimintalah seorang ustadz ngajar 3 bulan kabur, ganti lagi ustadz setahun bubar semua. Dia kira pesantren itu kalau ada bangunan terus tengahnya ada masjid berkubah, terus ada kaligrafi, dia mengira pesantren itu begitu. Pesantren bukan itu, Pak. Pesantren itu guru murid, kiai santri, ngaji, baru ada bangunan. Kalau orang sok beragama,
dia buat bangunan dulu, dia kira bisa bikin pesantren. Paham? Yang ngerti pesantren siapa? Ulama. Yang ngerti buat jalan, buat bangunan siapa? Insinyur. Maka kami nggak urus Pak itu. Kita ini sering membatas-batasi ustadz, tapi kita kemudian ngambil wilayah dia. Ya. Jadi kalau nggak pakar-pakar amat, lu serahin ke pakarnya. Rentan sekali. Dan Bapak percaya atau tidak, salah satu guru saya didatangi salah satu gerakan rahasia di dunia, saya nggak usah sebut, dan mereka mengatakan apa, disampaikan ke kita waktu itu. Ini Bapak percaya atau tidak, ini bukan stigma negatif. Rumah-rumah tahfiz, mahat tahfiz yang tidak jelas sanadnya itu proyeknya kami. Itu mereka yang ngomong tahun lalu, untuk mengadu ulama-ulama yang ada di pesantren-pesantren dengan orang yang juga berkopiah, ngafal Quran, tapi isi dalam kolbunya tidak ada Quran. Dia cuma ngapal. Ini mohon maaf Pak, kita ini kan termakan. Kalau makof itu kok ahli Quran. Ahli Quran itu ada yang pakarnya hafalan, ada yang pakarnya tafsir, ada ahli Quran pakarnya di hadis, ada ahli Quran pakarnya di fikih, ada ahli Quran pakarnya di tasawuf. Itu semua ahli Quran, bukan yang cuma tamatan Quran Pak, hafal tahfiz enggak. Apakah bisa mengamalkan Quran tanpa ilmu fikih? Apakah bisa mengamalkan Al-Quran tanpa ilmu aqidah? Kan nggak bisa. Jadi tolong diluruskan Pak ya, saya tidak pernah punya stigma negatif kepada penghafal Quran. Saya cuma mengkhawatirkan jika rumah-rumah tahfiz dibuat oleh orang yang bukan ahli agama, nanti kesusupan oleh kelompok khawarij. Itu aja Pak ya. Quran Madinah, Bapak kalau nggak suka pakai Quran cetakan Kudus aja Pak ya, nggak usah dimasalahkan. Itu masalah tadi huruf segala macam itu ada ilmunya, namanya Rasam Utsmani. Rasam Utsmani itu ada mazhab-mazhabnya. Kalau tidak paham nggak usah dikritik ya. Udah belajar belum Rasam Utsmani? Nggak belajar? Ya udah, aneh nggak usah kasih tahu. Kenapa dalam huruf kita ya, kita coba kita lihat Bismillah, alifnya di depan nggak? Bener, padahal aslinya ba ketemu alif, tapi alifnya ditaruh di depan. Itu ilmu rasam, karena seorang ahli rasamnya dulu ahli tasawuf, dia mengerti ilmu hakikat bahwa alif tidak boleh didahului oleh ba, tetap bacanya Bismillah, bukan Bismillah. Terus apa lagi? Quran yang kita pakai di Indonesia itu dulu Rasam Ismaninya kebanyakan yang sudah berkembang di India. Di Quran yang ini Pak, ini pada pakai Quran ini kan kebanyakan ini dulu di India. Alhamdulillah di daerah Kudus, di daerah Jawa Tengah berkembang khat. Santri-santri itu muda-muda itu mereka punya hobi menulis Quran, tulis tangan. Sampai sekarang masih ada. Makanya Bapak tolong kalau mau anaknya ahli Quran jangan nanggung-nanggung, langsung taruh ke Kudus sono. Di situ banyak Pak pesantren-pesantren nanti, silakan ke sono. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Atau teman-teman kita yang baru pulang ketemu Syekh Aiman Suwaid. Ya. Syekh Aiman Suwaid ada yang tahu nggak? Yang tahu mungkin imam kita doang tadi ya. Syekh Aiman Suwaid, ulama Syam, dia tinggal di Jeddah, dia buat daurah-daurah kemana-mana. Itu teman-teman kita tamatan Mesir, tamatan Yaman, tamatan Syam, itu banyak yang berguru kepada beliau. Qurannya bersanad, karena beliau akidahnya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah dan bermazhab Syafi'i. Jadi Bapak nggak usah baca itu Pak. Emang orang di Madinah mau buat khot itu sembarangan? Enggak, itu ada ilmunya. Dan memang berbeda khotnya orang Hindi, rasamnya mushaf orang India yang turun ke Indonesia dengan khotnya orang Madinah. Itu beda, ya. Jadi tolong jangan dimasalahkan. Ini Qurannya udah ganti nih. Cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada,
Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim tentang berbagai macam penyimpangan dan kesesatan dari faham Salafi Wahabi. Ya, beliau memberikan penjelasan yang tentunya bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kita selaku kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah harus yakin bahwasanya akidah kita adalah akidah yang benar. Jangan sampai kita takut dengan berbagai macam faham atau aliran yang itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, hendaknya kita berpegang teguh dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai akidah mayoritas umat Islam. Ya, tadi ya beliau menjelaskan berbagai macam kesesatan atau penyimpangan yang itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah tentang akidah Salafi Wahabi. Di antaranya yaitu pembagian tri tauhid, kemudian berbagai macam penyimpangan yang lain, termasuk faham mujassim akidah Salafi Wahabi. Karena kita tahu Ibnu Taimiyah sebagai penggagas dari akidah tri tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini Ibnu Taimiyah sudah terpapar dengan paham, yaitu paham mujassimah, sehingga sampai saat ini para pengikut kaum Salafi Wahabi mereka yaitu berpendapat bahwasanya Allah ini berjisim, Allah ini memiliki tubuh atau memiliki fisik layaknya seperti makhluknya atau seperti manusia. Nah, ini beberapa penyimpangan atau kesesatan dari akidah Salafi Wahabi yang dijelaskan oleh Buya Ar-Razi Hashim. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya walaupun kaum Salafi Wahabi punya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jargon sebagai manhaj salaf, namun hakikatnya mereka adalah pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka bukanlah pengikut as-salaf, karena kita tahu Muhammad bin Abdul Wahab ini hidup jauh setelah periode generasi tiga, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi tidak lantas kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian tokoh-tokoh Salafi Wahabi ini mereka disebutkan sebagai pengikut salaf karena mereka hidup jauh setelah ulama salaf, dan mereka juga tidak mengikuti akidah as-salaf. Ya, nyatanya akidah salaf ini tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga. Tidak ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kemudian ulama salaf, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah berkeyakinan menyucikan Allah, bahkan menyucikan Allah berbagai macam sifat kemanusiaan, ya, karena Allah ini maha suci. Jadi tidak layak disandingkan kepada Allah yang ini bersifat jasmaniyah atau seperti makhluknya atau seperti manusia. Mudah-mudahan penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah yang dimiliki oleh mayoritas umat Islam yang tidak akan tersesat, yaitu alaikum bisawadil a'lam, masuklah kalian semuanya mengikuti golongan yaitu mayoritas umat Islam, insya Allah tidak akan tersesat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, taufik kepada kita semuanya, anak keturunan kita semuanya senantiasa selamat dari berbagai macam paham yang menyimpang, paham yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu paham Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.